Pernah kebayang nggak cuma gara-gara es krim bisa-bisanya jadi pemicu kekerasan, bahkan sampai bikin kita mempertanyakan sistem keadilan kita sendiri? Nah, ini beneran terjadi loh sama seorang kakek dalam kisah yang bakal kita bahas kali ini. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ternyata berubah jadi mimpi buruk. Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya, tapi ini serius. Kenapa seorang kakek penjual es krim justru diperlakukan kayak gini oleh aparat yang harusnya melindungi dia? Inilah inti dari cerita yang bikin banyak orang marah dan bingung. Ini pengakuan langsung dari korbannya, yang kita panggil Babe. Coba deh dengerin lagi kata-katanya. Disuruh makan, tapi pas lagi makan malah ditonjok di belakang. Ironis dan kejam banget kan? Oke, sekarang kita coba mundur sedikit buat tahu gimana semua ini bisa kejadian. Jadi awalnya ini tuh cuma masalah sepele banget, ya perselisihan soal bayar-membayar yang harusnya bisa selesai baik-baik, tapi entah kenapa malah jadi pemicu kekerasan. Yap, ini dia pemicunya. Ada pembeli yang nggak mau bayar es krim. Dari hal yang kayaknya kecil banget inilah, situasinya jadi panas dan sama sekali nggak terkendali. Menurut pengakuan Babeh, ini bukan perkelahian 1 lawan 1, sama sekali bukan. Dia dikeroyok, dan jumlahnya 5 orang. Coba kita bayangin posisinya Babeh saat itu. Dan korbannya cuma 1 orang, Babeh sendirian. Jadi 5 orang melawan seorang kakek. Udah jelas banget kan perbandingan kekuatannya nggak seimbang sama sekali. Sekali lagi ya, kita dengerin langsung dari Babe, dikeroyokin 5 orang. 2 kata ini aja udah cukup buat ngambarin rasa takut dan nggak berdaya yang beliau rasakan waktu itu. Nah, biasanya kan kalau situasi udah rusuh, kita berharap aparat datang buat melerai. Tapi di kasus ini, kedatangan mereka justru jadi babak baru yang lebih bikin miris buat Babeh. Disinilah ceritanya jadi makin aneh dan bikin gak habis pikir. Waktu aparat datang, harusnya kan mereka menengahi ya, atau mungkin mengamankan pelaku. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Oke, biar jelas kita coba petakan siapa aja yang terlibat. Babe, jelas dia korbannya. Terus ada para preman yang jadi penyerang awalnya. Dan yang paling mengejutkan, oknum aparat yang datang diduga bukan cuma diam aja, tapi malah ikut-ikutan menekan Babe. Nah, disinilah ceritanya jadi makin rumit. Karena kita punya 2 versi yang beda banget. Di satu sisi, menurut Babeh, aparat ini jelas-jelas mihak para penyerangnya. Tapi di sisi lain, dari oknum aparatnya sendiri, ada alasan yang kedengarannya aneh. Katanya, produk es krim itu berbahaya. Jadi, mana yang harus kita percaya? Tapi ya, apapun alasannya, ujung-ujungnya cuma satu, penghinaan. Bukannya dapat perlindungan, Babeh malah dipermalukan, disuruh makan es krimnya sendiri di depan orang-orang yang udah mengeroyok dia. Ini benar-benar perendahan martabat. Terus, setelah kejadian ini viral di mana-mana, gimana kelanjutannya? Ya, memang ada permintaan maaf, tapi pertanyaannya, apa itu cukup buat menghapus trauma dan rasa takut yang udah terlanjur ada? Jadi, para pelaku memang akhirnya minta maaf, tapi coba perhatiin deh poin yang terakhir. Babeh juga diperingatkan buat nggak jualan di situ lagi. Ini kayak permintaan maaf tapi kok ada syaratnya ya? Ada ancaman terselubung di baliknya. Dan inilah efek psikologisnya yang paling nyata. Babeh sendiri yang bilang, takutnya saya sudah teroyok. Permintaan maaf mungkin udah diucapin, tapi ingatan dan trauma dikeroyok itu nggak bisa hilang gitu aja. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Karena kasusnya viral, banyak orang yang jadi peduli. Dukungan mulai datang dari mana-mana. Dan sekarang Babeh ada di sebuah persimpangan. Beliau nggak lagi berjuang sendirian. Dengan adanya dukungan publik ini, Babeh dihadapkan sama pilihan yang berat. Apa cukup dengan maaf aja? Atau harus lanjut berjuang mencari keadilan yang sesungguhnya lewat jalur hukum? Coba deh kita posisikan diri kita di posisi Babeh. Udah dapat permintaan maaf, tapi trauma masih nempel. Apa yang bakal kita lakuin? Memaafkan dan mencoba melupakan atau terus maju menuntut keadilan? Ini bukan pilihan yang gampang. Dan inilah jawaban dari Babeh. Cuma 2 kata, tapi penuh makna dan keberanian. Proses hukum. Walaupun masih ada rasa takut, beliau memutuskan untuk tetap berjuang. Buat beliau, permintaan maaf aja ternyata nggak cukup. Pada akhirnya, kisah ini tuh bukan cuma soal es krim atau soal Babeh aja. Ini tentang kita semua. Ini jadi pengingat dan pertanyaan besar buat kita. Gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa memastikan kalau keadilan itu benar-benar ada buat orang-orang yang lemah dan rentan? Bukan cuma maaf di bibir, tapi keadilan yang nyata.
sesuatu yang penting banget buat kita renungkan bersama.